Apa kabar ayah bunda? Hari ini kami dari tim Rumah Belajar Ibu Tenggarong ingin membagikan kisah yang dialami oleh Dr. Khalid Ahmad Syantut. Kisah ini beliau tuliskan di pembuka buku beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka RMA dengan judul Lindungi Anak dari Pengaruh Teman Buruk. Berikut kisahnya. Seorang kawan menelponku. Dari saluran telepon, suaranya terdengar bergetar, merintih. "Khalid, saya butuh pertolonganmu. Ini urusan mendesak," ucapnya dengan intonasi yang tidak beraturan, pertanda ada sesuatu yang tidak biasa. Ia adalah Abu Hasan, seorang pria setengah baya yang usianya mendekati angka 50. Ia habiskan sebagian besar usianya untuk berjuang mendidik 6 orang anaknya. Seorang anaknya sudah di tingkat universitas, sementara beberapa anak yang lain masih belajar di tingkat SMA, SMP, dan SD. Kerap kali saat ia berbincang dengan kawan-kawannya mengenai anak-anak, ia mengulang-ulang sebuah hadis yang berbunyi, "Jika manusia mati, terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Aku segera ke rumahnya. Di depan pintu, Abu Hasan telah menungguku dengan muka sendu. 2 matanya memerah, mengalir darinya air mata hingga membasahi janggutnya yang lebat. Lidahnya keluh, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. "Ada apa Abu Hasan? Baik kan insya Allah?" Suaranya yang berat seakan keluar dari perasaan yang letih. "Anakku, Umar, sudah 3 hari pergi dari rumah." Suara itu terputus oleh isak tangisnya. "Hai Abu Hasan, Umar kan sudah besar, sudah menjadi pemuda. Lagi pula, dia adalah anak yang baik dan taat agama, tidak perlu khawatir. Mari kita duduk dulu sambil minum, kita bicarakan dengan tenang. Saya janji tidak akan meninggalkanmu sampai kita menemukannya dalam keadaan selamat." Sebisa mungkin aku berusaha menenangkan perasaan sahabatku itu. Dengan cepat terbersit bayangan wajah Umar di kepalaku. Umar seorang murid ideal yang pernah kuajar tahun lalu. Bahkan ia termasuk murid yang berprestasi. Tidak mudah baginya untuk berbaur dengan orang lain, termasuk dengan anak-anak yang solih sekalipun. Ia adalah sosok yang menjaga jarak dengan semua orang. Tapi aku pun segera ingat bahwa ia saat ini sudah duduk di kelas 3 SMP, masa ketika ia mulai memasuki fase kedekatan dengan teman-teman sebaya. Sebuah fase yang harus dilewati setiap orang dalam siklus perkembangan psikologi dan sosialnya. Segera ku tersadar dari lamunan itu. Kembali kulihat wajah Abu Hasan yang begitu mengibah. "Kapan Umar pergi dari rumah? Dengan siapa? Dan dia bilang mau kemana?" tanyaku. "Ia pergi hari Kamis pagi dengan beberapa teman-temannya. Dia bilang mau pergi umroh dan akan pulang besok sore Jumat. Sekarang sudah hari Sabtu sore. Mereka satu pun belum ada yang pulang," ujarnya dengan nada lirih. "Apakah kamu sudah tanya saudara-saudaramu yang di Mekah? Bisa saja mereka mampir di sana." Aku bertanya dengan maksud menenangkan dan memberi harapan. "Kami sudah tanya ke mereka. Jawabannya, mereka tidak ada di sana. Bahkan mereka tidak tahu kalau Umar dan kawan-kawan pergi ke Mekah saat ini. Mereka baru telat 1 hari kawan. Nanti kita akan tahu alasan mereka telat saat mereka sudah datang. Tidak perlu terlalu khawatir, mereka pasti akan pulang dengan selamat. Lagi pula..." Kring! Belum selesai aku berbicara, terdengar suara telepon rumah berdering. Aku pun segera meraih gagang telepon yang posisinya lebih dekat denganku ketimbang Abu Hasan. Dari telepon itu, terdengar suara Umar yang bertanya apakah ayahnya ada di rumah atau tidak. Seketika Abu Hasan berkata dengan penuh kegembiraan, Umar sudah sampai?" Akan tetapi, intonasi suara penelpon tidak mengisyaratkan kabar gembira, malah terdengar berat, seakan dipenuhi kerisauan dan rasa sakit. Ia pun berkata, "Kalau boleh, saya mau bicara dengan ayah." Kuberikan gagang telepon itu kepada sahabatku tersebut. Sekian detik setelah berbicara dengan anaknya, wajah dan matanya kembali memerah. "Apa? Polisi? Polisi mau apa?" kata Abu Hasan merespon pembicaraan tersebut. Sang anak menjawab dengan terbata-bata, "Mereka meminta ayah datang ke kantor polisi." Gagang telepon diletakkan.
tangis keduanya pecah. Apa yang nanti akan disampaikan polisi kepadanya? Apakah anaknya mengalami kecelakaan di jalan? Apakah ia masuk rumah sakit? Abu Hasan berusaha menguatkan dirinya di tengah kerisauannya tersebut. Aku segera menuntunnya keluar rumah seraya berkata, "Serahkan semua urusan kepada Allah." Kemudian kami berdua pergi menuju kantor polisi dengan mengendarai mobil Abu Hasan. Sesampainya di kantor polisi, seorang petugas meminta kepadaku agar diberikan waktu berbicara empat mata dengan Abu Hasan. Aku pun segera meninggalkan ruangan petugas menuju ruang tunggu. Tidak lama setelah itu, terdengar suara tubuh Abu Hasan terjatuh ke lantai dan petugas tadi berusaha membantunya. Aku masuk, kutemukan tubuh Abu Hasan sudah tidak sadarkan diri. Sang petugas segera menelpon ambulan. Aku berusaha membantu sebisa mungkin agar Abu Hasan dapat bernafas. Dan syukurlah ambulan segera tiba membawanya ke rumah sakit. Aku dan petugas itu turut menemani. Setelah menyerahkan Abu Hasan ke rumah sakit untuk ditangani, aku menoleh kepada petugas dan berkata, "Apakah terjadi sesuatu yang buruk terhadap Umar? Kecelakaan di jalan atau apa?" Setelah menghela nafas, petugas itu menjawab, "Umar tertangkap bersama kawan-kawannya sedang menggunakan narkoba pada hari Kamis yang lalu." Apa? Begitu mendengar jawaban tersebut, aku merasa tercekik hingga hampir tak bisa bernafas. Aku hanya bisa bergumam, "Umar? Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Dia anak yang sopan, anak yang alim, berprestasi, dan orang tuanya sangat memperhatikannya." Setelah beberapa hari, keadaan Abu Hasan mulai membaik. Dokter yang menanganinya mengizinkan dia untuk keluar menggunakan kursi roda dan membesuk Umar ke penjara. Aku tetap bersikukuh untuk pergi menemaninya meskipun Abu Hasan sudah menyuruhku pulang ke rumah. Tujuan kami adalah penjara khusus narkotika. Sebuah hal yang memalukan saat orang melihat bagaimana sosok seperti Abu Hasan dengan pakaian yang islami dan janggut yang lebat ditemani olehku sang guru dan mentor para remaja pergi ke penjara khusus narkotika. Pertemuan ini seperti pil pahit yang harus ditelan oleh Abu Hasan. Pertemuan yang sangat memilukan. Terlihat Umar mengenakan pakaian narapidana dengan kepala yang digunduli. Ia hempaskan tubuhnya ke tubuh ayahnya yang sedang duduk di kursi roda. Diciumi kaki dan tangan ayahnya. Dengan suara yang bercampur isak tangis, ia berkata, "Awalnya aku ingin punya lingkaran pertemanan layaknya anak remaja yang lain. Ketika mereka mengajakku untuk jalan-jalan, aku usulkan kalau jalan-jalannya adalah ibadah umroh. Pada awalnya mereka menolak, tapi beberapa waktu setelahnya mereka tiba-tiba setuju. Kami putuskan untuk berangkat umroh. Di tengah perjalanan, di salah satu rest area kami istirahat untuk makan dan minum. Ketika minum teh, tiba-tiba aku merasakan kantuk yang aneh dan dahsyat, dan aku merasakan mimpi-mimpi yang ajaib. Beberapa kali aku terbangun dan melihat kawan-kawanku dalam keadaan mengenaskan. Aku tidak percaya apa yang kulihat dengan mataku. Aku pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku dan teman-temanku. Aku hanya bertanya-tanya, mengapa kita tidak meneruskan perjalanan ke Mekah? Tiba-tiba saat baru saja tersadar, aku melihat para petugas kepolisian sudah menangkap dan memborgol kami. Mereka membawa kami ke divisi pemberantasan narkoba. Aku diinterogasi. Aku bersumpah kepada petugas bahwa aku tidak mengenal narkoba, apalagi sampai memakainya. Namun mereka tidak mempercayaiku. Petugas yang menginterogasiku berkata kepadaku, "Hasil tes laboratorium menyatakan bahwa kalian semua telah menggunakan narkoba, tapi kadar yang kamu konsumsi masih sedikit dan sepertinya ini adalah kali pertama kamu mengkonsumsinya. Menurut undang-undang kemungkinan besar teman-temanmu akan hukum penjara selama 10 tahun, sementara kamu hanya 3 tahun karena baru mencobanya pertama kali." Aku marah, berteriak dan berkata, "Apa salah dan dosaku? Mereka memberinya kepadaku tanpa aku sadari." Lalu petugas itu berkata dengan tegas sambil meninju telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya, "Kesalahan terbesarmu adalah karena kau pergi bersama mereka. Sejak awal seharusnya kamu menjauhi teman-teman buruk seperti mereka." Nah, ayah bunda, begitulah tugas kita sebagai orang tua, tidak hanya memastikan anak kita solih dan solihah,
tapi kita juga harus memilihkan lingkungan dan lingkaran pertemanan yang baik bagi anak kita. Karena lingkaran pertemanan, terutama pada anak yang sudah beranjak remaja, sangat berpengaruh pada perilaku dan keputusan yang diambil oleh anak kita. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang amanah dalam menjaga titipan Allah, yaitu anak-anak kita.